Halo, Sobat Amjar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berduka cita atas meninggalnya Lord Kemarin ya. ya. Semoga arwah dewa ini. Iya, Dewa bisa tinggal. Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kabarnya itu beliau itu tidak ada sakit apa-apa. Ya, awalnya tidak ada, dan semoga para pecinta dari karya-karya Lord of Broken Heart ini bisa menerima dan terus mengenang, dan yang sudah pasti adalah karya-karyanya akan selalu kita ingat ya. Jadi untuk ganti-ganti ini dia info kita Tapapo edisi perdana di bulan Mei. Ya. Sebentar lagi tidak terasa bulan Ramadan akan segera pergi ya. Berapa hari lagi, Dok? Nggak tahu juga sih ya. 20 hari lagi. Aku nggak pernah ngitungin, nanti takutnya riak. Apa? Iya, nggak boleh lah. Puasa nggak sedih. Kok riak? Riak itu apa definisinya? Biar nggak sombong. Aku puasa sih, di luar Ramadan juga puasa Senin Kamis. Betul. Aku ya Allah, hilanglah malah ya. Ini apa nih? Provinsi Jambi ini Aku tahu. Suasananya tidak hanya Ramadan, tapi ada juga was-wasnya ya. Soalnya itu COVID-19 itu semakin bertambah. Betul sekali. Ya, tidak terasa sudah bertambahnya lumayan banyak. Ya, drastis ya, cukup drastis. Kita kasih berita dari awal dari Kabupaten mana, Om? Ini kita ke Sungai Penuru. Ini ada rapid test yang dilakukan pada 5 warga, yaitu langsung dinyatakan hasilnya itu positif. Jadi 5 warga Kota Sungai Penuh dilarikan ke RSUD MH Talib Kerinci. Hal ini berdasarkan hasil rapid test mereka yang menyatakan mereka berlima itu positif ya. Memang ini apa nih, langsung di swab sepertinya. Kalau untuk lebih jelasnya dari pertanyaan ya. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Sungai Penuh M. Rasid mengatakan yang terbaru ada 4 warga yang hasil rapid testnya sudah keluar dan menunjukkan hasil positif. 3 diantaranya yakni warga Kecamatan Kota Baru, sementara 1 warga berasal dari Kecamatan Pondok Tinggi. Namun sebelumnya ada 1 warga berdasarkan rapid test turut menyatakan hasil positif. Saat 3 ke 5 warga tersebut sudah dilakukan isolasi di Rumah Sakit Umum Majen Haji Ahmad Talib Kerinci. M. Rasid menjelaskan, keempat warga yang hasilnya baru keluar dan menunjukkan positif pernah kontak dengan pasien 07 asal desa Pelayang Raya, yang saat 3 tengah menjalani isolasi di RSUD Majen Haji Ahmad Talib Kerinci. Diketahui rapid test terhadap keluarga pasien positif akan kembali dilakukan meski sebelumnya telah menunjukkan hasil negatif. Pengulangan rapid test psiko dilakukan setelah 10 hari ke depan guna memastikan apakah kerabat maupun keluarga pasien positif turut tertular atau tidak. Selain itu, untuk kelima warga yang menyatakan hasil positif pada rapid test, tim gugus tugas masih akan menunggu hasil swab keluar guna memastikan kebenaran apakah warga tersebut terpapar virus corona. Ada 4 orang itu dari Kota Baru Tigo untuk 1 itu hasil rapid itu positif. Saat ini dirawat di isolasi di rumah sakit apa? Penderi, Cek TV ngabar. Nah, udah dilihat tadi tuh ya. Jadi kalau menurut Anda seperti apa? Ya, menurut saya memang langkah yang tepat ya, dilarikan ke rumah sakit, tidak dilarikan ke KUA. Sekali, dan juga rumah sakit Majen H. Talib ini memang merupakan salah satu dari 5 rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Jambi. Wah, sebenarnya itu untuk rujukan di setiap ini ya, kabupaten kota tuh ada. Tapi kalau untuk yang provinsi ada di Rumah Sakit Raden Matahir ya.
Jadi semoga wabah ini cepat berlalu dan kita kembali hidup normal. Lanjut ke berita kedua Om. Jadi kita masih seputar COVID, ini COVID-19 Oh iya, kirain COVID-20 dari 19 dan 20. COVID-19 ya. Ada tuh iklannya minum. Lah. Iklan kopi. Jadi kali ini dari Kabupaten Sarawangun itu ada yang keliling kampung nih. Jadi tim gugus tugas nih keliling kampung untuk menangani penyebaran ini dengan cara mensosialisasi masyarakat agar taatlah pada ini dia aturan ya. Dengan menggunakan mobil tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Sarawangun menyusuri dan mengelilingi jalan kota hingga masuk ke perkampungan warga dengan menggunakan pengeras suara. Petugas menghimbau agar masyarakat mematuhi peraturan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dalam himbauan tersebut, masyarakat diminta melakukan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran di rumah masing-masing, tidak melaksanakan peringatan nuzul Quran, tidak melakukan takbir keliling. Bahkan disampaikan pula sholat Idul Fitri terpaksa ditiadakan jika pandemi virus corona belum mereda bahkan semakin parah. Namun kepastian penyelenggaraan sholat Id masih menunggu fatwa MUI. Ditegaskan pula pelaksanaan sholat Jumat harus mematuhi protokoler kesehatan. Satpol PP dan aparat penegak hukum tidak segan untuk membubarkan perkumpulan jika masih didapati. Selain itu, kepada unit pengumpul zakat diminta tidak menerima zakat di masjid dan musola, serta dihimbau untuk proaktif menjemput langsung kepada muzaki dan mendistribusikan langsung kepada mustahik dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Selamat Riyadi, Cek TV ngabari. Waduh, ada di segmen kedua. Ya. Lanjut berita pertama ada apa? Kali ini ancaman baru, tidak hanya COVID, sekarang ada tindak kriminalitas nih yang mulai marak ya, menyusul lebih dekatnya lagi waktu Lebaran ya. Jadi kali ini Kabupaten Muaro Jambi ini ada seorang warga yang sudah 3 kali dibui. Jadi kali ini kembali hidup akibat kembali mencuri. Kali ini mencuri truk. Wah, tidak tanggung-tanggung ya, totalitas Tanpa batasnya dia bertanya. Sekok pelaku pencurian berhasil diamankan petugas kepolisian sektor Jaluko, Muaro Jambi. Polisi berhasil menangkap sekok dari 2 kawanan pencuri mobil truk yang beraksi di kawasan Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada Senin dini hari lalu. Dari catatan pihak kepolisian diketahui pelaku tersebut telah 3 kali keluar masuk penjara akibat kasus yang sama, yakni pencurian. Meski telah berulang kali mendekam dibui, tak membuat pria tersebut bertobat. Pelaku yang berhasil diamankan tersebut merupakan warga Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, bernama Taufik Hidayat alias Mang Cek. Ia ditangkap pihak kepolisian Polsek Jaluko Jambi karena kedapatan mencuri sebuah truk kantor berwarna kuning di kawasan Lorong Ampera RT 06 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada Senin dini hari lalu. Modus yang digunakan pelaku adalah mencuri mobil truk yang tengah parkir di halaman rumah dengan menggunakan kunci letter T. Pelaku ditangkap petugas kepolisian di kawasan Taman Rimbo, Kota Jambi, tak lama setelah melakukan aksi pencurian. Saat itu petugas yang mendapatkan informasi langsung melakukan pengejaran dan berhasil menyetop pelaku yang berjumlah 2 orang. Namun sayang, seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor berinisial MR berhasil kabur. Sementara tersangka Taufik Hidayat yang berperan sebagai sopir truk curian berhasil ditangkap. Oleh polisi, tersangka Taufik terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas tepat di bagian kaki akibat berusaha kabur saat akan ditangkap. Untuk tempat kejadian yaitu di
Lorong Ampera, RT 06, Desa Kecamatan Sungai Gelam, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Yang dicuri adalah jenisnya kendaraan bermotor roda 6, satu mobil roda 6, jenis Mitsubishi Canter. Jadi kejadiannya itu terjadi pada tanggal 28 April 2020 pada pukul 3 dini hari. Untuk pelaku berhasil dilakukan penangkapan di sekitaran bandara dan diamankan satu orang tersangka inisial TH. Selain berhasil mengamankan sekok pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya berupa kunci letter T, kunci cadangan, sebuah handphone, dan mobil truk kantor berwarna kuning dengan nomor polisi Z8161BM. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman 7 tahun penjara. Hasar Patahangi, Jack TV, Ngabar. Itulah akibat 3 kali mencuri Dan begitu nyuri bawa truk masuk, untuk dijual apa Dijual. dia pakai ngangkat batu lagi? dijual sendiri ya, udah gitu dikasih hadiah timah panas. Ada dua lagi Dua kan, lagi, satu ya. bonus Ramadan sale. Dah, sial ya. Ini Oh, lebih kasihan kesel. sih, kan dia sudah 3 kali. Nggak tahu diri emang dia ya. Semoga masyarakat yang melihat berita barusan juga sadar dan jangan ikut-ikutan seperti itu. Oke, lanjut ke berita kedua Om. Dan ini Kota Jambi nih, ganti-ganti ada polisi yang masih berburu pelaku, ya kan? Berburu. Jadi pelaku ini yang menyelundupkan lobster senilai 4 miliar kemarin ya. Gila, luar biasa ya, 4 miliar. Terus? Ya, pelakunya masih buroncol. Petugas kepolisian Ditpol Air Polda Jambi hingga saat itu masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penyeludupan lobster senilai 4 miliar rupiah. Dari penyelidikan sementara direncanakan ribuan benih lobster yang telah diamankan tersebut akan diedarkan ke luar negeri melalui jalur darat. Disayangkan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan di kawasan Lingkar Selatan, Kelurahan Kenali Asambawa, Kecamatan Kota Baru beberapa waktu lalu, beberapa orang pelaku berhasil melarikan diri. Direktur Pol Airut Polda Jambi Kombes Pol Arif Budi Winopa mengatakan, hingga saat itu petugas masih melakukan penyelidikan terhadap siapa yang nekat melakukan penyeludupan benih lobster. Sebelumnya, petugas kepolisian Ditpol Air Polda Jambi berhasil mengamankan 5 box styrofoam berisikan benih 30.431 lobster jenis pasir dan 231 ekor lobster mutiara. Pengungkapan itu berawal saat polisi mendapatkan informasi adanya penyeludupan benih lobster. Pada aksinya, polisi mendapati ratusan ribu benih lobster yang diangkut dengan menggunakan mobil. Namun saat dilakukan penangkapan, para pelaku berhasil melarikan diri. Perburuan dan perdagangan benih lobster dilarang dalam Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 56 Tahun 2016. Untuk keberlangsungan hidup puluhan ribu benih lobster tersebut telah diterbangkan petugas ke Padang, Sumatera Barat untuk dilepas liarkan. Hasar Patahangi, Jack TV, Ngabar. Sudah di segmen ketiga. Itu berarti sudah jalan kurang lebih 45 menit ya. Iya. Segmen ketiga ini adalah satu segmen sebelum segmen keempat. Ya betul. Kali ini segmen 3 ini adalah 2 segmen setelah segmen 1. Iya, betul. Yaitu ada dari Jujuhan Kabupaten Bungo. Oh, Sepertinya bukan tempat. iya, ini ada Rio yang baru dilantik kembali diminta turun. Waduh, mundur ya. Sepertinya sudah kita bahas ya Ya, minggu lalu. ya begitu ya. Tapi mungkin Kalau- beda lagi ya. Untuk lebih jelasnya di berita yang Sejak menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang warganya paling banyak terjangkit virus corona, pemerintah Kabupaten Merangin langsung membuat surat edaran untuk menghentikan sementara aktivitas keluar masuk Kabupaten Merangin. Surat yang ditandatangani oleh Bupati Merangin pada 27 April lalu menegaskan sejumlah poin penting.
Pertama, kendaraan bermotor dan penumpang yang boleh masuk ke wilayah Merangin ialah bernomor polisi berseri Merangin dan penumpang harus menunjukkan KTP Merangin. Kedua, memerintahkan kendaraan bermotor atau penumpang untuk kembali ke daerah asal apabila ditemukan nomor polisi tak berseri Merangin serta penumpang tak memiliki KTP Merangin. Ketiga, bagi kendaraan bermotor dan penumpang yang keluar dari daerah Merangin, disarankan tak balik ke Kabupaten Merangin hingga pandemi virus corona mereda. Semua yang masuk ke Merangin dari luar Provinsi Jambi sementara bertolak, di mana sudah ada surat kami telah dibaca oleh tugas di atas. Ya. Dari manapun, dari luar Merangin masuk ke Merangin sementara kami bawa. Riko Saputra, Cek TV, Ngabari. Ya, mantul ya. Kali ini harusnya masyarakat juga lebih dalam pemilihan juga harusnya lebih jelas ya. Masyarakat juga tidak hanya kritis setelah dilantik. Betul. Harusnya sebelum dilantik lah. jelas, Ya. jangan sembarangan memilih Anda. Setelah ketinggalan berita Rio ini, lanjut berita kedua. Kali ini ada dari Bangko, jadi kali ini pintu akses untuk masuk ke Sudah Kabupaten ya? Merangin itu Sudah belum? ditutup. Di tengah wabah virus corona, warga Baru Balai Panjang, Kecamatan Cucuan, Kabupaten Bungo, melakukan aksi penyegelan kantor Rio Baru Balai Panjang. Kedatangan puluhan warga Baru Balai Panjang tersebut menuntut mundur Rio Henrizal yang baru terpilih menjadi Rio Dusun Baru Balai Panjang. Henrizal dilantik pada 22 April 2020 lalu oleh Bupati Bungo bersamaan dengan 4 Rio di Kecamatan Cucuhan. Namun di hari pertama, Henrizal ngantor kantornya dikepung oleh warganya dewek di Dusun Baru Balai Panjang. Kedatangan puluhan warga Baru Balai Panjang tersebut bersama ketua pemuda dan para mak-mak PKK membawa selebaran kertas yang bertulisan Henrizal mundur jadi Rio Baru Balai Panjang. Rio Henrizal beserta perangkatnya dipaksa keluar oleh warga yang melakukan aksi demo. Setelah perangkat dusun keluar, warga langsung menempelkan karton yang bertuliskan Henrizal harus mundur karena tidak bisa menyelesaikan SPJ saat dirinya menjadi Rio periode pertama. Selain itu, dalam selebaran juga bertuliskan ganti pimpinan yang tahu kepentingan masyarakat, bukan yang mementingkan dirinya dewek. KTP masyarakat banyak diambil tapi tidak ada gantinya. Herman selaku ketua BPD Baru Balai Panjang saat dikonfirmasi membenarkan puluhan warga Baru Balai Panjang menyegel kantor Rio. Dikatakan Herman pihaknya akan membuat laporan kepada kecamatan atas tuntutan masyarakat yang meminta Rio Baru Henrizal mundur dari jabatan. Herman berharap permasalahan tersebut segera dapat diselesaikan. Masalah saya akan sebagai BPD itu akan mengambil tindakan ini. Untuk selanjutnya saya laporkan ke kantor camat atau camat sudah mengetahui. Jadi tindakan selanjutnya karena itu saya sebagai pimpinan saya di sini, saya ajukan ke camat dulu apa tindakan lanjut ini. Ilham, Cek TV, Ngabari. Waduh, pakai masker nih, bersyukurnya harga masker udah mulai beranjak turun ya. Berapa sekarang sekilo? Sekilo berarti itu 100 on ya. 10 sekilo 1000 on. Aduh, itu apa nih? Ngomong-ngomong Ramadan ini Ya. sudah 2 minggu Ramadan. Katanya udah usah dihitung. Enggak. Berarti sebentar lagi kita bakal menerima tunjangan hari raya. Betul. Kabarnya kepala dinas tenaga kerjaan Bapak Bahari yang terhormat Bapak itu sudah menyuratkan ya, katanya minimal selambat-lambatnya itu 7 hari sebelum Lebaran. Semoga yang merasakan hal yang sama dengan siapapun yang terutama untuk masyarakat atau karyawan yang dirumahkan tetap semangat, jangan putus asa, boleh cari peluang-peluang yang lain yang ada di sekitar Anda. Mungkin Allah sedang menguji kita, dengan cara inilah kita dapat inovasi ataupun pendapatan yang lain. Karena kata Lord Didi Kempot itu kalau ada satu pintu yang tertutup pasti ada pintu lain yang tertutup. Terbuka ya, pintu pasti ada lah kalau kita mau mencari pintu itu kan. Ya udah, berita terakhir ada apa? Kali ini kita ke
Batanghari ya. Aiknya lah, Ya, tenang. Batanghari ini ada kabar hoax ya. Untuk itu ramai sekali kabar hoax masalah COVID-19 ini ya. Apa tuh? Itu kan banyak lah kemarin itu. Ayo ingat kemarin ya. Kali ini masyarakat diminta cerdas untuk memilah informasi. Betul Ya, sekali. itu banyak sekali yang berisi hoax ya. Jadi di tengah mewabahnya virus ini, masyarakat diminta untuk cerdas lah sedikit ya, memilah-milah lah informasi itu, jangan disebar-sebar. Hal ini agar kita tidak menimbulkan keresahan di tengah pusaran Ini dia beritanya untuk Anda. masyarakat. Anda terluruskan. Seorang warga Kabupaten Batanghari terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Seorang warga tersebut berinisial AA, berjenis kelamin laki-laki berumur 28 tahun, menjadi salah seekor kasus pertama di Kabupaten Batanghari. Hal itu tentunya mengejutkan serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kabupaten Batanghari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari yang juga sebagai juru bicara Tim Gugus Penanganan COVID-19 Kabupaten Batanghari, Sehan mengatakan, di tengah situasi penyebaran virus corona di Kabupaten Batanghari, masyarakat diimbau tidak panik dan tetap tenang dalam menghadapi situasi saat itu. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk bijak dalam memilih dan memilah informasi tentang penyebaran virus corona di Kabupaten Batanghari, di mana pada situasi saat itu banyak informasi bohong atau hoax yang beredar, sehingga dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sehan menambahkan pengawasan dan pemantauan terkait hoax yang ada di Kabupaten Batanghari. Sejauh itu, Diskominfo Batanghari telah melakukan upaya men-take down beberapa situs dan akun yang kerap menyebarkan hoax. Langkah kita memonitor beberapa informasi yang beredar di masyarakat melalui sosial media. Kominfo Batanghari sesuai dengan kewenangannya kita melaporkan ke kementerian, gitu kan, apakah itu berita itu bohong atau hoax gitu ya. Kemudian nanti kita laporkan kepada kementerian karena sesuai dengan kewenangannya. Wadi Firdaus, Cek TV, ngabari. Nah, itu Seperti kemarin tuh ada yang bukan korban dibilang korban kan? Contohnya. Ya, kita ada juga yang sempat viral juga di salah satu di beberapa media sosial. Betul, ada juga akun yang online itu ya, yang betul, bilang kalau orang ada- meninggal padahal belum. Betul, udah gitu ada Inisialnya juga, SD. udah gitu itu juga sih ada beberapa kasus yang untuk masyarakat juga jangan terlalu percaya dengan informasi Betul. yang beredar. Apalagi di akun SD. Ya nggak juga, Oh, iya, semua juga ya. semua akun Semua ya, semua semua akun ya. ya. Kita tidak memihak atau tidak menjatuhkan satu akun saja ya. Waduh. Jadi untuk masyarakat juga harusnya lebih sadar. Betul. Kemudian untuk masyarakat juga harusnya lebih cerdas. Iya. Kita sama-sama. Jangan hanya smartphone ya. Iya. Smart people juga. Iya, pakai smartphone tapi jadul people. Iya. Enggak ya. Terima kasih kan sudah menyaksikan Iko Berita Tak Apa-apa. Kalian bisa follow Instagram kami Kita ada berdua. bintang tamu nih. Lord Didi. Oh, jangan. Oh, udah. Kalau di keempat ya jangan ya. Kalian bisa follow Instagram kami berdua, follow Instagram Jack TV dan juga ada follow Instagram Sekitar Jambi. Iya. Dan Baca follow juga Instagram berita-berita fresh kita hanya di _sekitarjambi.com ya. Salah dodol. Sekitarjambi.com. Dan ini follow Instagramnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan Iko Berita Tak Apa-apa. Betul. Stay safe dan stay healthy untuk kalian semua. Iya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa minum air 8 liter satu hari Betul. minimal. Dan juga kita ada giveaway di sekitar IG-nya sekitarjambi.com menjelang Ramadan. Yo. Itu kabarnya adminnya mau giveaway Yo, pulsa ya. pulsa ya. Jadi ayo di follow menuju 10.000 ya. Ya, betul 10.000 sekali. follower. Kalau tercapai 10.000 follower, 100.000 pulsa. betul untuk kami berdua. Terima kasih kan sudah menyaksikan Iko Berita Tak Apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.